Ketika saya dituduh sesat sama orang, saya diajaknya itu agak maksa gitu, teman kita Habib ya. Ayo kita ke Habib Lutfi yuk. Ini Habib Lutfi nih ngomong ini ya. Ya, orang-orang hari ini ya matanya ketutup. Ya, emosi di satu bab dibawa-bawa bab lain. Nih kata beliau apa nih? Kalau kita nanam pohon dikasih gula, disiramin gula, dikasih parfum, dikasih nasi, apa dikasih pupuk yang bau? Pupuk yang bau atau parfum? Ada yang marfumin padi, itu orang gila itu, dan padinya mau lagi. Kalau kita ada bunga, ada pohon, ada tanaman, kita tanam supaya dia tumbuh, diapain? Dikasih pupuk harum apa bau? Begitulah kata beliau, orang kalau ingin besar, dibesarkan Allah, maka Allah pupuk dia dengan kata-kata sesat, Allah pupuk dia dengan caci maki. Sungguhnya terhadap nur kewalian, nur zikir, nur ma'rifat, nur hakikat, nur tarekat, nur syariat, itu ada aroma harum. Yasummuha ahluha, akan dicium, dicari tempat itu oleh orang yang mengenalnya. Maka saya dengar, saya senang sekali. Ini majelis sudah mulai terbuka ya, alhamdulillah. Dan sunnatullah buka majelis zikir pasti dituduh sesat. Kalau nggak dituduh sesat, saya curiga jangan-jangan zikir dia zikir setan. Kenapa? Tuduhan sesat itu lagi nguji, Allah lagi nguji dia. Digerakkanlah hamba-hamba Allah yang alim-alim nuduh dia sesat. Kalau dia beneran sesat, nanti dia emosi, berarti dia merasa sesat. Imam Ibn Arabi dituduh sesat sama orang, dia cuek aja. Murid-murid lapor, ternyata ada murid tukang adu domba. Ini hati-hati ya. Tapi itu bukan Norman ya. Kata si murid, Tuan Syekh, ente disesatin orang kok diem aja? Kok nggak ngeluarin pisau? Kok nggak bawa pasukan? Kok nggak bikin status? Kenapa nggak bikin channel terus bales gitu? Apa jawaban beliau? Yang dia sesatkan itu bukan saya, tapi orang yang dia katakan mirip sama saya. Dan sekarang ilmu-ilmu kemakrifatan, kalau orang ngaji mulai dari pesantren sampai ke kampus, itu pasti baca kitab Ibnu Arabi, walaupun orang bilang beliau sesat. Saya punya guru Pak di Tangerang, masih hidup. Kata beliau, ente belum jadi kekasih Allah kalau belum disesatkan oleh orang 12 kampung, katanya. Itu kan bahasa orang nggak punya YouTube. Kalau punya YouTube gimana? Enggak, kalau belum disesatkan 12 channel belum. Jadi kalau Pangersa Abah Anwar Fasih sudah disesatkan, saya bilang selamat bergabung. Selamat berjuang. Jadi ketika saya dituduh sesat sama orang, saya diajaknya itu agak maksa gitu, teman kita Habib ya. Tapi orangnya baik. Ayo kita ke Habib Lutfi yuk. Tar aja lah gitu. Tapi karena waktu timenya pas, datanglah kami ke sana. Saya nggak ngomong apa-apa, tapi Habib ini baik sekali, dia kadukan masalah. Bagi saya sebenarnya bukan masalah, biasa aja. Lalu beliau ngomong ini, Habib Lutfi ini ngomong ini ya. Saya nggak ada urusan sama orang perang nasab ya. Saya cinta semua dengan orang yang megang ijazah thariqah. Walaupun beliau nggak Habib, saya takzim ke beliau. Kenapa? Mursyid 10 tarekat. Situ berapa tarekat? Nggak percaya sama nasabnya nggak ada apa-apa, tapi nggak percaya sama silsilah tarekatnya. Nah, ya orang-orang hari ini ya matanya ketutup.
emosi di satu bab dibawa-bawa bab lain. Nih kata beliau apa nih? Kalau kita nanam pohon, dikasih gula, disiramin gula, dikasih parfum, dikasih nasi, apa dikasih pupuk yang bau? Pupuk yang bau atau parfum? Bener nih, ada yang marfumin padi, itu orang gila itu, dan padinya mau lagi. Kalau kita ada bunga, ada pohon, ada tanaman, kita tanam supaya dia tumbuh, diapain? Dikasih pupuk harum apa bau? Begitulah kata beliau, orang kalau ingin besar, dibesarkan Allah, maka Allah pupuk dia dengan kata-kata sesat, Allah pupuk dia dengan caci maki. Gimana Kiai? Mana Kiai? Hati-hati Kiai, jangan jatuh ke belakang, susah nyari gantinya. Maju dikit Kiai. Sini Kiai, alhamdulillah. Nah gitu, persamain kita-kita. Cuma jenggotnya lebih panjang dari saya. Alhamdulillah, berarti saya lebih muda kan? Alhamdulillah. Ya. Kalau pelawak yang nonton siapa? Kalau pelawak hadir yang nonton siapa? Orang yang pengen cari hiburan ketawa. Kalau kiai ahli zikir yang ikut siapa? Orang yang punya kolbu. Maka saya beri kabar untuk diri saya sendiri dan antum semua yang mau hadir di majlis, terutama Bazul Ashab, tanda kolbunya masih hidup. Alhamdulillah dong, bukan amin. Sekarang lagi sensitif. Ntar kita bilang amin, kita dibilang kesono. Kita bilang nggak amin, sholatnya jadi masalah. Waladhdallin 01, 02, 03 gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi apa? Sir, rahasia kewalian, ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ilmu zikir. Itu ilmu walaupun ditutup, disembunyiin, pasti ada orang yang kenal dengan aromanya dan pasti orang cari. Pertama, ada orang buka toko, dia jual barang-barang yang asli, berkualitas. Sama orang toko sebelah, dia lihat ini saingan, dituduh nggak? Dituduh nggak sama yang sebelah? Pasti dituduh, jangan belanja ke sono, itu barangnya palsu, kualitasnya gak bagus. Karena dia iri, lapak dia terganggu. Kalau kiai punya lapak nggak? Punya ya? Lapaknya kiai apa? Mohon maaf nih kiai ini ya, lapaknya kiai apa bro? Majelis, bener? Emang majelis lapak? Pertanyaan jebakan itu. Sejak kapan majelis jadi lapak? Sejak kapan majelis jadi tempat cari kehidupan? Kalau orang jadiin majelis tempat cari penghidupan, barulah kalau ada kiai lagi buat majelis di tempat sana, ada muncul lagi ajengan, pamersa, abasor buat lagi di sono, dia terganggu. Kenapa? Lapak dia terganggu. Kalau majelis jadi lahan hidup, lahan bisnis. Tapi saya husnuzon yang hadir semua di sini, terutama para kiai, para ajengan, beliau tidak menjadikan majelis sebagai lahan bisnis, lapak, enggak. Kiai-kiai itu udah beres.
Kenapa? Allah kita waktu belum lahir siapa? Allah yang sekarang kita sembah, sama gak? Yang ngasih rezeki kita sekarang sama besok sama gak? Bener. Ini yang galau kalau ninggalin anak istri. Kalau kita hidup kerja nyariin untuk anak istri, yang jamin Allah apa kita? Kita mati, yang jamin anak istri kita siapa? Masih risau, masih galau. Nggak usah galau. Rezeki itu dua. Ada rezeki yang mencari, yang dicari. Ada rezeki yang mencari tuannya. Yang di depan saya kayaknya banyakan yang nyari nih. Ya bener ya. Sama kayak orang, ada yang nyari jodoh, ada yang dicari. Ya jodoh kan bagian dari rezeki. Mohon maaf ya, agak kenceng dikit, kurang kenceng ya. Mau kenceng lagi? Udah tahun-tahunnya bahaya ya. Kita bikin majelis aja orang terganggu. Itu kenapa? Dia nganggap majelis itu tempat nyari kehidupan. Itu masalah kolbu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada anak-anak kita mau jadi guru, mau jadi pedagang, mau jadi politisi, caleg misalnya nih, ini hanya nyalek belum masang baliho, stres tuh, kalau ngeliat tetangga dia nyalek udah pasang baliho, benar nggak? Ya sama. Tapi kalau sebelum jadi caleg, sebelum jadi politisi, sebelum jadi pejabat, sebelum jadi kiai, kolbunya belajar zikrullah dengan baik, belajar makrifat dengan mantap, orang ini nggak ada iri dengki. Bagi dia sekarang esok sama. Yang beda itu cuma gaya orang hidup. Manusianya sama. Dulu ada handphone nggak zaman-zaman tahun 2000? Nggak ada kan? Dulu kalau mau nelfon kemana? Warung apa? Wartel. Kalau jauh dikit bayar 50.000. Waduh. Sekarang telinga udah pegel, ya. Ditaruh begitu udah sakit telinga kita. Pulsanya nggak habis-habis. Lebih enak dulu apa sekarang? Bener. Lebih enak dulu apa sekarang? Ah, ini ulama sini beda pendapat nih. Ini kampung apa namanya? Cilisung, kampung Cilisung berbeda pendapat. Ada yang bilang zaman dulu lebih enak. Nah, itu pasti tuh pecinta Pak Harto itu ya. Ada yang bilang senang hari ini, oh cinta Pak Jokowi kayaknya tuh. Ada yang bilang gak enak dua-duanya, pengikut Rocky Gerung itu. Ini durian ada buahnya gak? Ada? Bener? Bener tuh? Coba, itu durian tuh ada buahnya? Nah, kalau itu dipetik sebelum masaknya, enak gak? Sama orang jadi politisi, jadi ulama, jadi kiai, jadi mursyid sebelum saatnya kayak gitu. Belum mateng udah dipetik. Udah bukanya susah, pasti dimakan. Itu durian rebus namanya. Durian gak bisa digigit. Ada gak durian gak bisa digigit? Mau gak besok-besok beli lagi ke tempat orang yang jual durian begitu? Nah, paham maksudnya? Jadi kalau mau membagi ilmu, matengin dulu yang di dalam. Mateng di dalam, walaupun sedikit manis sama orang, besok dia datang lagi.